Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat, para murabbi murabbiyat, akhwat rahimakumullah. Sudah diperkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah, lahir di Jakarta tanggal 3 Juli 53. Alamat sekarang Islamic Center Iqra, ketua Yayasan Iqra. Hampir seluruh pendidikan saya di Asy-Syafi'iyah, SD negeri, kemudian masuk ibtidaiyah lagi, sanawiyah, aliyah, dan juga di Imam Saud University yang Lipia dulu namanya. Kemudian pengalaman organisasi, ya pernah di YIS, Youth Islamic Study Club, pernah di KAUI, Kesatuan Aksi Umat Islam, dalam kasus demo menentang undang-undang perkawinan tahun 73, dan beberapa yang lain. Baiklah, kita langsung. Kalau sebagian mungkin masalah-masalah yang terkait dengan moral, ini memang dalam kader, dalam dirinya itu terhimpun 3 potensi: tokoh ruhiyah wal maknawiyah, potensi spiritual dan moral. Ini sangat penting. Spiritual dan moral itu dipentingkan. Kenapa? Karena kalaulah perjuangan ini tidak cepat berhasil, kalaulah perjuangan ini tidak cepat membuahkan suatu sukses yang nampak, dia tidak akan jatuh dan patah. Kalau dia tidak mencuat menjadi orang public figure atau pengambil keputusan atau orang-orang yang punya posisi di dunia yang hebat, dia tidak akan iri. Itu perlu manawiyah. Kedua, at-taqah al-fikriyah, potensi intelektual. Tentunya dia tidak telmi, telat mikir, akalnya dia pakai, ya. Ini at-taqah al-fikriyah, kemampuan pemikiran. Kalau maknawiyah itu terkait pada sabar, loyalitas, atau wala, tajarrud, totalitas. Perjuangan ini tidak bercabang-cabang keinginannya, tapi satu menuju Allah, satu manhaj yang dia yakini, dan dengan itu dia aplikasikan dengan baik. Sabar dan wala, loyalitas dan thiqah, tajarrud dan sebagainya, kaitan pada moral. Maka yang disebut at-taqah al-fikriyah, potensi intelektual itu adalah kemampuan memanage dakwah. Kemampuan untuk, saya simpulkan manajemen itu 3 saja, ya, yaitu merekat yang terpecah, mengikat yang terurai, ya, melepas yang yang tertutup, membuka yang tersumbat, maksud saya, membuka yang tersumbat. Itu bagaimana memudahkan jalan pengertian masyarakat dalam dakwah. Jangan malah sebaliknya, orang menjadi tidak makin mengerti. Mestinya kita berdakwah dengan kafaah manajemen kita, mampu merekat yang terpecah, mampu mengikat yang terurai, mampu pula membuka yang tersumbat. Intinya demikian. Kemudian di antara terkait dengan ini adalah manajemen, termasuk mengerti mekanisme dakwah, mengerti tentang bagaimana memberikan pengertian pada orang. Dan salah satu yang diminta ialah mengenal medan dakwah, ya, mengenal medan dakwah. Yang ketiga itu tokoh amaliyah, potensi operasional. Ini terkait pada kesehatan jasad, kelincahan gerak. Orang cuma pinter saja, fikriyahnya bagus, tidak bisa bergerak, tidak ada yang bisa dihasilkan. Maknawiyahnya ya saleh, bagus, sabar, tetapi kurang cerdas. Ya, kalau dakwah pokoknya begini, dalilnya argumentasi pokoknya begini. Dia harus mengasah lebih banyak. Baca ulang kembali pesan-pesan yang ditulis Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Thaqafatud Da'iyah, bekalan juru dakwah.
berapa belas atau berapa banyak ilmu yang beliau tawarkan agar seorang dai itu tidak menjadi bahan ledekan dan lecehan. Demikianlah yang sekarang kita mengenal medan dakwah, ma'rifatu maidanid dakwah. Saya ambil ini dari hasil beberapa penelitian, terutama yang ditulis oleh Dr. Toha Jabir Alwani, belum diterjemah ini, Islahul Fikri Islami, reformasi pemikiran Islami. Islam tidak perlu direformasi, pemikiran umatnya di sini. Yang pertama, kita bicara soal komunikan. Kita akan, kalau bicara soal medan kan bukan soal kebun, lahan, padang pasir atau apa. Tahun 80-an awal, saya sering memberikan materi Al-Ghazul Fikri yang sangat sederhana. Bukan Al-Ghazul Fikri yang sekarang, sudah banyak sekali. Al-Ghazul Fikri sederhana saja, yaitu sebagaimana dalam pertempuran zahir ada lahan, ada pertempuran, ada senjata, ada komandan, dan ada prajurit, maka dikatakanlah muhawalah. Ghazul Fikri adalah upaya untuk membuat kecenderungan orang mengikuti pada kemauan seseorang dengan cara membuat pernyataan-pernyataan, pengelabuan dan lain-lain. Sebagaimana dalam penyerbuan prajurit tentara ada namanya medan tempur, ada yang namanya prajurit, ada yang namanya alat, adawat, maka demikian Ghazul Fikri juga ada. Prajuritnya adalah, kalau dari orang lain, yaitu penganjur-penganjur paham sekuler. Ya, di mana wujud mereka? Bisa di mal-mal dekat telepon, bisa di pemancar televisi, perancang-perancang materi dan acara yang menarik supaya maghrib-maghrib anak-anak muslim tidak baca Quran. Itu prajurit Ghazul Fikri namanya. Ada alatnya radio, televisi, surat kabar, majalah, novel, sekolah. Ada yang disebut medan. Nah, medannya mana? Uqulun nas wa qulubuhum. Akal dan hati masyarakat muslim. Akal dan hati muslimin adalah medan pertempuran yang selalu menjadi ajang perburuan. Nah, di sini buat kita tidak sebut medan dakwah ini pertempuran kita, tapi medan dakwah. Nah, sekarang yang kita kenal di sini mulai dengan komunikan. Komunikan kita yang dulu sebutnya itu sebelum namanya komunikan audiens. Audiens kita. Sekarang komunikan, sebagian masih mengartikan audiens. Nah, ini dari kalangan santri, kalangan resmi. Yang pertama kalangan resmi. Mungkin buku ini terbit masih dalam suasana umat Islam sangat ditekan di seluruh dunia. Di Irak oleh Saddam Hussein, di Indonesia oleh Soeharto, di Syria oleh Hafez Assad, yang kemarin ya mau mati, mau meninggal, ya mati, Quran juga bilang mati, sopan aja ya. Ya begitulah. Di Mesir oleh ya, Mubarak, sebelumnya oleh Nasser, sesudah Nasser oleh yang lebih lunak dari Nasser, lebih bagus, Anwar As-Sadat, walaupun ada hal yang terakhir. Demikian dan seterusnya ada Habib Bourguiba di Tunisia. Ya. Kalangan resmi di sini ialah mulai dari tingkat lurah ke atas. Jadi medan dakwah kita pertama kita kenal kalangan resmi. Kalangan resmi itu maksudnya kalangan pemerintahan. Alhamdulillah sekarang sebagian sudah berubah. Ngomongnya tidak lagi main tudung ya, ngomongnya tidak lagi main apa. Sebagian masih ada ordenya, gaya orde lama, orde baru. Apa sih karakteristiknya? Karakteristik kalangan resmi ini disebut apa istilahnya di sini? Apa itu? Sifat pertama
terbiasa otoriter, ya, kira-kira mengalami nggak perlakuan dari kalangan resmi begini? Kalau kita minta nasihat pasti dia senang gitu, tapi mendikte begini, kayaknya dia yang pinter sendiri gitu. Itu otoriter. Mau begini, kalau nggak cocok aja, pokoknya asal yang penting nyalahin dulu gitu. Nggak bisa, harus begini. Ini kalangan resmi. Kalangan pemerintahan umumnya demikian. Di mana-mana itu umum. Ya terkadang ya ada yang kental, ada yang tidak kental. Jadi ini kalangan pertama medan dakwah kita. Ya waktu sangat singkat sehingga saya tidak bisa memberikan background lebih luas. Langsung saja pada karakteristik. Yang kedua, tidak suka disaingi, la yardauna bimunafis, tak suka pada pesaing. Ya, tidak suka pada pesaing. Mereka harus tak rela disaingi, nggak boleh ada yang lebih pintar padahal dia sendiri bodoh. Makanya bangsa yang pemimpinnya itu otoriter, bangsa itu tidak boleh pintar. Mengapa? Kalau pintar takut mereka kalah gitu. Mereka takut dikalahkan. Makanya Indonesia itu terpuruk. Mana lebih banyak jalan yang tersedia atau mobil yang dibikin? Lebih banyak mobil yang dibikin. Padahal menurut ilmu dan ahli ilmu, dan saya pernah bicara di Puspitek, ada dokter, ya karena di pegawai negeri tentu nggak di partai, tapi dokter kita, ahli, dia di bidang Bintek, Bina Teknologi, Dr. Masodi. Saya bilang waktu ceramah di Pusat Pengembangan Teknologi Serpong, saya punya gagasan, para dokter saya katakan, lebih baik kendaraan pribadi itu kalau perlu dilarang itu banyak-banyak, sedikit aja. Syaratnya sulit, kalau nggak punya garasi nggak boleh punya kendaraan pribadi. Kalau daerahnya itu sempit tidak boleh muat yang besar kendaraannya. Kemudian harus umur kendaraan itu tidak mengancam pemogokan, tidak mudah mogok. Yang diperbanyak ialah apa? Kendaraan umum, tapi di training betul kru dari sopir sampai kondekturnya. Kalau perlu nggak pakai kondektur, tapi untuk padat karya kondektur perlu. Tidak perlu lagi orang teriak-teriak. Tidak ada nenek-nenek diturunkan di tengah jalan. Kendaraannya sehat, rapi, tepat waktu. Saya di Perancis kalau ada acara jam 8 malam, bisa jam 7.45 berangkat. Kok nggak tahu terlambat? Setiap shelter ada jam dan menit berapa dia harus berhenti. Jam 19.03 di shelter 11. Di shelter 12 jam 19.04. Shelter sekian pas berhenti, kita sudah 2 menit sebelum masuk pintu rumah yang dimaksud. Tidak ada cerita terlambat. Tidak ada kecurangan. Semua walaupun nggak pakai kondektur masukkan ke kotak langsung, tidak ada yang itu, karena malu pada diri sendiri. Muslim harus begitu, lebih dari itu. Tapi sekarang ternyata tidak jujur. Pemilik modal kapitalis besar ingin dapat keuntungan lewat sektor otomotif, bikin pabrik mobil. Nanti dijual mobilnya pajaknya tinggi. Nah, yang di perkeuangan juga dapat pajak tinggi. Korupsi dari sana. Apa saja pinjam IMF semua juga senang. Kenapa? Kalau pejabat menteri dapatkan pinjaman luar negeri sukses, dia dapat 10%. Siapa yang nggak mau minjemin aja, yang bayar kan rakyat. Dia 10%. Nah, ini orang tidak suka disaingi, pintar tidak, disaingi nggak mau, rakyat harus lebih bodoh dari dia. Tidak, ketiga menolak segala yang bertentangan dengan usulan mereka di bidang apapun. Yarfuduna ma yukhalifu utruhatihim fi kulli majal, fi ayyi majal. Umumnya mereka awal sikapnya itu begitu. Nanti kalau sendirian dia nerima gitu. Yang penting di depan orang nolak, asal hebat bahwa dia pintar kelihatannya, padahal mempertontonkan kebodohan. Banyaknya demikian.
Tidak semua orang pemerintah demikian. Sekarang sudah zaman seperti ini, mereka mulai fair. Ya, terutama pejabat-pejabat yang baru, bukan sisa Orla. Bukan sisa Orba. Walaupun sisanya itu baru 2 tahun, belum lengser semuanya. Ini ciri, kita kenal medannya. Kemudian kita pelajari mengapa muncul kelas yang kayak begini. Sebab kemunculan kelas penguasa, kelas resmi. Satu, penguasaan negara atas perangkat pendidikan, penerangan, dan media massa. Kemarin negara sangat menguasai departemen pendidikan, penerangan, dan media massa. Semuanya dikontrol. Sip saja susah. Sudah didikte lagi, sebentar-bentar ditelepon wartawannya, nggak boleh muat ini boleh. Pendidikan juga, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ingin mereka kuasai. Maka saya katakan anak-anak sekolah jadi bodoh, kenapa? Kebanyakan ilmu bohong. Mestinya kan kelas 1 sampai kelas 3 matematik, bahasa, sudah. Matematik, bahasa, berhitung bahasa Inggris, bahasa Melayu. Ya, nanti kelas 4 ditambah IPA, itu aja. Nanti kelas 6 cuma berapa? Di sini tambah, ada PPKN, ada Moral Pancasila, ada lagi P3, P4, P7, macam-macam. Itu semua nggak ada isinya. Membikin orang jadi bodoh. Kenapa dikuasai mereka? Kenapa mereka bikin gitu? Supaya bisa menguasai otak rakyat terus. Tapi itu kalah akhirnya, ada internet, ada fax dan sebagainya. Makanya dai juga kalangan kader, kalau terlalu diem lulu, nggak kreatif, jangan harap bisa mengalahkan kebatilan. Saya sekarang ini punya tema Rp1.000, bukan Galibu ini. Apa tema Rp1.000? Saya katakan Rp1.000 tidak bisa digunakan membeli bakso. Betul, bakso berapa sekarang? Hah? 2.500. Ada yang 1.500, ada yang 15.000 di sana, di Sadi Pacific Hotel, mungkin, ya, atau di Bandara Soekarno Hatta. Nah, kalau nggak bisa beli bakso, kita bisa membeli pulsa. Artinya menukar dengan koin 10 ratusan, telepon apa? Kompas diteleponin. Kamu memuat tulisan begini. Atau beli perangko, tulis protes, keberatan. Tapi bukan hanya keberatan, argumentasinya ini, tulis. Ya, jangan hanya teriak-teriak. Jangan jadi kader cuma ngomongin masalah. Yang dibicarakan masalah, bukan dipecahkan tuh masalah. Dai balik kalau cuma membicarakan masalah, tidak memajukan umat. Dia bukan menjadi problem solver, pemecah problem. Dia hanya menjadi problem speaker. Apa? Tukang ngomongin masalah. Kalau masalah cuma diomong-omongin saja, diceritakan, orang jadi geram. Akhirnya darahnya naik, tensinya naik, nggak terkendali masyarakat. Akhirnya dia menjadi problem maker. Apa? Tukang bikin masalah, problem makers. Lama-lama kalau suka bikin masalah, dia problem trader. Tukang dagangin masalah. Dakwahnya jual masalah. Ngomong saja masyarakat, ambil duit masyarakat. Nah, di sini kita lihat ketika dominasi kekuasaan terlalu besar, akhirnya semua didikte yang demikian. Nah, kita tidak boleh mau didikte begitu. Makanya tadi berdayakan diri kita. Televisi siarannya nggak beres, nggak pantas ya 220 juta rakyat Indonesia dengan 90% atau 87% Muslim, kok ada tayangan-tayangan yang syur, tayangan-tayangan terutama akhwat nih. Merasa dihina nggak sebenarnya kalau ngelihat film apa sih? Ada iklan apa yang menghina perempuan? Hah? Apa? Hah? Apa? Hampir semua iklan menghina, ya. Film apa?
Iklan apa? Apa? Rokok apa ya? Nggak lihat. Bagus kalau nggak nonton, bagus ya. Ini apa? Saya sering baca ulasan. Ada iklan rokok yang disebut Long Beach. Itu penghinaan. Singapura sendiri, kemarin saya kembali ke Singapura beberapa bulan lalu. Di sana nggak ada iklan Long Beach, nggak boleh. Film semacam Baywatch nggak boleh. Film-film siapa? Apa yang sering diulas di koran-koran? Beverly Hills, apalagi? Apa? Insan Police apa? Berarti rajin nonton kali ya. Terhina nggak rasanya perempuan begitu kan? Enggak, bangga kali ya. Nah ini kita gunakan. Coba buktikan ada kader jumlahnya ratusan ribu. Kalau sehari ada kartu pos protes 1000 di meja redaksi, besoknya muncul 1000 lagi, 2000. Nah itu orang-orang di dalam yang ngomongnya tidak didengar. Ada pejabat-pejabat di televisi mengatakan jangan begini nanti masyarakat marah. Mana buktinya? Nggak bisa ngomong lagi dia. Kalau dia, nih buktinya nih, setumpuk. Tuh, ya. Jadi demikian. Kemudian sebab kemunculannya jinak dengan kedudukan. Mereka sudah jinak dengan kedudukan sehingga sengaja memusuhi segala yang sudah mapan. Khawatir nanti dia disalahkan oleh atasannya. Dia dipecat karena tidak berhasil membodohi rakyat dan mengendalikan rakyat. Kedudukan dan pangkat serta ketakutan kehilangan itu, ya. Pandangannya tentang qadiyah, maksudnya pandangannya tentang dakwah. Kalau kita tawarkan proyek dakwah, qadiyah ini maksudnya kasus dakwah, proyek dakwah. Pak, ini kita ingin mengadakan ini nih. Dulu kan Karang Taruna anak manja ini, AMPI, Karang Taruna, kan dibiayai dari atas, apa aja dikasih biaya. Lama-lama ya dia tidak punya daya tahan. Ayam yang sehat dulu kuat, punya daya tahan ayam negeri apa ayam kampung? Ayam kampung, ayam hutan, kehujanan juga nggak apa-apa. Kalau ayam negeri gimana? Kena angin dikit pilek dia. Sawan. Satu mati, beruntun mati. Kenapa? Dia nggak bergerak, dikasih makan terus, rapuh. Tapi kader-kader yang seperti ini, kalian semua, apalagi yang lahir dakwah 81 mulainya 80-an, itu bukan lagi dakwah yang seperti ayam negeri disuapin. Dia ayam hutan merambah. Sekarang orang pakai jilbab punya modal saja boleh gitu, karena nggak ada yang menentang. Bapaknya senang, ibunya senang. Kenapa? Sekali-sekali pakai, besok pakai lagi yang lain. Kayak penyiar televisi bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan dia pakai pakaian jilbab. Ya, begitu di acara lain, ya, kayak kuntilanak gitu, punggungnya geroak, kata orang. Ya, kata istri saya. Saya lihat, enggak, kenalin enggak, saya merhatiin gituan. Itu yang pakai jilbab cakep betul Ramadan itu. Sekarang lihat begitu gitu. Nah itu. Kemudian pandangannya kalau kita tawarkan masalah dakwah, proyek dakwah, jangan bicara soal partai lah. Masalah dakwah apa saja yang mereka belum kenal, apalagi pakai istilah yang mereka belum tahu. Selalu waspada dan hati-hati, nggak gampang. Mestinya kalau menawarkan bahasanya akrab. Ini Pak ada proyek semacam desa binaan gitu, atau pemuda binaan, paham dia. Maka dikoleksi istilah-istilah lama di zaman itu kalau masih ada lurah atau camat yang masih orba modelnya. Ya apa itu? Ya semacam perkampungan wisata di Cibubur kayak Pramuka Pak. Ini apa nih? Oh ini sanggar kayak ini Pak apa Karang Taruna lah gitu. Oh iya bagus. Ya. Nah, kalau lain wah ini Pak ini kita punya visi begini. Wah visi apa ini? Hati-hati kamu visi ekstrim itu. Visi ya. Ngerti enggak, larang aja dia.
tanda-tanda adanya connecting. Artinya kalau kita pengen tahu dakwah kita sama mereka sudah mulai ada tanda-tanda diterima atau isyarat diperhatikan, apa? Minat mereka memasukkan unsur-unsur yang bermanfaat melalui lembaga yang mereka pimpin atau awasi. Misalnya ada tokoh pemuda dipanggil ke kantor lurah, diundang. Ini kamu nggak perhatikan teman-teman kamu kena narkoba nih. Nah, sebelum dia ngomong, iya Pak, udah 1,3 juta nih Pak. Kaget lagi dia kan. Ini anak muda lebih tahu dari gua gitu kan. 1,3 juta angka mangsa narkoba, 15% hampir bisa dipastikan bakal lewat game. Kenapa? Overdosis. Ya. Jadi demikian kita itu jangan sengaja-ngaja membuat bahasa yang sengaja frontal dulu dengan kalangan khusus ini. Bahasa yang akrab. Bentuk pesan, kalau kita nyampaikan pesan pada kalangan semacam ini, bagaimana pesannya? Satu, pengajuan dengan bentuk yang meyakinkan tentang tema. Jadi pengajuan proyek kita meyakinkan mereka, ini urus untuk rehabilitasi remaja Pak. Udah gitu saja. Jangan bisa bicara islamisasi negara, ngeri dia. Bicaranya itu membuat anak-anak itu mempunyai pegangan gitu. Membuat anak itu tertib. Begitu aja. Dua, meyakinkan bahwa itu adalah solusi bagi banyak krisis yang mereka alami. Sebab mereka tuh punya beban banyak. Tanya aja Gubernur Jakarta, problemnya apa? Dari parkir, limbah, tawuran, kampung yang bertarung ya, antara Berlan dengan Palmeriam, antara Jalan Tambak dengan Matraman. Begitu. Dan anak-anak jalan yang ribuan, joki-joki 3-in-1, premanisme, dan seterusnya. Maka, kita yakinkan kepada mereka bahwa apa yang kita tawarkan itu solusi, pemecahan bagi masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, itu bentuknya, bentuk penawaran dakwah kita pada mereka. Kalau kita ingin mencoba menawarkan itu. Apalagi kalau datang dengan fakta-fakta yang sudah kerja diam-diam, biasa 1 tahun ini akhwat sudah mengumpulkan 50 anak-anak yang maghrib itu, karena rumah-rumah pada kecil, nggak besar-besar, panas, anak-anak nggak bisa tinggal di rumah, keringetan, kalau mau tidur aja pulang, kadang-kadang tidur juga di depan rumah. Jadi habis maghrib, habis pulang sekolah, sampai malam ngapain? Mereka bermain di bawah tiang listrik. Sambil main tuh, kalau umurnya baru 9 tahun anak perempuan ke bawah. Ya. Dibuat 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun di bawah tiang listrik. Kalau mulai 15 tahun ke atas, menjauhi tiang listrik, mencari tempat yang gelap-gelap. Itu problem kan? Dan makin banyaklah anak-anak yang tidak kehendaki kelahirannya karena hamil di luar keinginan. Bukan di luar pengetahuan, tahu dia. Nah, ini krisis yang dihadapi. Kita tawarkan bahwa kita tak berhasil membimbing anak-anak sehingga tidak keluyuran habis maghrib. Di mana ditaruh? Ini Pak, ada rumah kontrakan. Kami infak sebulan berapa untuk bikin bimbingan. Yang nggak baca Quran, kami ajarkan Quran. Yang lemah dalam matematik, kami beri kursus. Ya, problem kamu apa? Makin nggak ketampung. Dan sumber donatur nggak ada, ini dari kantong kami belum punya kerja. Ya, uang jajan kami sisihkan. Ya, nggak ada tempat lain. Pernah nyoba sih, nawarkan di masjid, tapi masjidnya angkernya bukan main gitu, tidak bersahabat. Ya, ada masjid yang bersahabat, silakan anak-anak bisa membimbing mahasiswa, silakan bakti sosial sepekan sekali membimbing. Ada yang IPA, ada yang matematik, ada yang bahasa Inggris, ada yang Quran dan seterusnya. Tapi ada masjid yang dikunci dan tidak boleh orang masuk. Ya. Nah ini, kalau gitu sudah, saya bantu kamu. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Udah gitu aja usaha kita. Tulus, ikhlas, memajukan masyarakat. Kenapa? Beberapa tahun kemudian anak ini lulus SD, terus dibimbing lagi. Yang mulanya murid diasuh sekarang jadi partner gitu kan. Teruslah mereka sampai jadi mahasiswa, merasa mendapat jasa, ditolong, tidak menjadi keluyuran dan putus sekolah. Nah, ini pekerjaan yang konkret. Sambil kita isi jiwa mereka.
Bentuk yang lain mengikat qadiyah dengan perhatian dan urusan mereka. Artinya qadiyah itu tema dakwah kita diikat dengan perhatian dan urusan mereka. Urusan mereka sekarang lagi apa? Kita sesuaikan, memang ini gitu. Mereka lagi bingung masalah-masalah ini, masalah kemiskinan kota, masalah apa? Kita tawarkan. Kemiskinan kota jalannya apa? Jalan keluarnya kita bantu. Ya, kita berikan modal 50.000 untuk beli pisang. Ya, nggak punya pekerjaan, kita kasih pisau dan pisang, bikin iris-iris keripik, digoreng, dipasarkan kemana-mana. Ya, ini dua keuntungan. Pertama ekonomi, kedua menyempitkan ekonomi orang kafir. Sekarang ini yang dimakan orang apa? Anak-anak makan ciki lagi yang nggak ada apa-apanya. Padahal yang bergizi tadi harusnya kita majukan usaha rakyat. Sasaran, kalau kita memang punya perhatian untuk memberikan dakwah di kalangan eksekutif, resmi, eksekutif, bukan hanya Pak Lurah, Camat, Lurah, ya, Kepala Desa, apa saja, sasarannya agar para birokrat menjadi faktor pendukung dalam mengajukan qadiyah. Qadiyah di sini tema dakwah atau masalah-masalah dakwah. Agar para birokrat menjadi faktor pendukung. Ya, taruhlah dia tidak banyak bantu, tetapi dia akui memang bagus itu anak-anak kerjanya, kreatif. Kita nggak usah sebentar-bentar minta diakui, tapi berikan ya mereka kesempatan untuk mempelajari kerja kita dan silakan mereka nikmati manfaat dari kerja kita. Kedua, agar mereka membantu penyuluhan dan mobilisasi potensi. Kalau mereka sudah membantu, orang tua juga merasa, oh itu sudah direkomendasi Pak Lurah. Ini bukan aliran sesat lagi gitu. Emang nggak pernah kita jual aliran sesat, perasaan orang aja. Ya. Orang yang gila di rumah sakit gila merasa orang waras itu gila, betul ya? Iya kan? Orang yang dia itu sesat merasa orang lain yang sesat. Yang kedua, kalau kalangan birokrat, itu ar-rasmiyun, bahasa Arabnya ar-rasmiyun. Ini juga kasus buru-buru. Saya biasa kalau bikin materi Arabnya dan Indonesianya didampingi. Ya, mukhatab itu komunikan bahasa Arabnya. Biar kita punya bekal. Yang berikutnya komunikan atau al-mukhatabun, orang-orang yang diajak dialog itu adalah alladiniyun. Alladiniyun kaum sekuler. Kaum sekuler cirinya apa? Kaum sekuler cirinya itu masalah agama bukan nomor satu. Agama itu masalah-masalah nomor sekian. Ciri-cirinya kalau ada urusan keagamaan kurang peduli. Tapi kalau urusan lain paling di depan. Ya, pembincangannya juga agama itu di belakang. Kalau anak-anak di kampus mau bikin masjid, dibilang kampus ini tempat belajar bukan tempat sholat. Itu sekuler. Karakteristiknya kaum sekuler, satu, ya dari ada 3 golongan. Mereka punya ada golongan yang terbagi 3. Ya. Pertama, percaya pada dialog, yu'minu bil hiwar. Percaya pada dialog. Jadi memang enak dan mau diajak dialog. Sekuler. Nurkholis Majid, Dr. Nurkholis begitu dulunya. Tahun 70 dia bikin heboh tentang sekularisasi. Makin tua usianya, ya makin banyak pengalaman, lebih lembut lah. Ini dia termasuk orang yang suka berdialog. Ada yang menolak dan menyerang. Sekuler menyerang dan menolak. Sekuler. Dan sekuler yang begini ada yang dia karena dia itu komunis, ada karena dia sosialis. Yang tuanya kayak Pramudia Anantatur misalnya. Kalau yang percaya pada dialog tapi juga menolak, ya dulunya itu Pak Rektor UNAS, siapa itu? Stan Takdir. Dia bilang, ya semua orang bakal masuk surga, biar aja gitu. Kenapa gitu? Orang Kristen masuk surganya orang Kristen. Orang Islam masuk surganya orang Islam. Ya. Enggak, dia bilang semua orang bakal masuk neraka. Dia ngejekin orang. Kenapa? Orang Islam mengatakan orang lain masuk neraka, orang lain mengatakan orang Islam masuk neraka. Ya sudah, enggak ada yang masuk surga, masuk neraka semua. Kata ininya, dosen yang di bawahnya, Pak, ya sholat bang, Pak. Dia kan nggak sholat. Sholat Pak, supaya bisa masuk surga umat Islam.
Ya, wallah alam jawabannya. Walaupun begitu dia bikin masjid di UNAS. Bagian dari layanan sosial. Nah, ini percaya pada dialog tapi menolak juga. Ada menolak sambil menyerang. Ini kelompok-kelompok sekarang mulai banyak yang berani pasang palu arit di kampus-kampus yang komunis. Yang ketiga, menerima dan tafahum. Nah, justru sebenarnya di negeri Arab kalau sekuler habis-habisan, kalau taubat betul-betulan. Bener aja, bener. Muhammad Imarah sudah terjemah bukunya ada ya. Nah, itu dusta apa Muhammad Imarah, kemudian ada tulisan Hasan Huwaidi. Mustafa Mahfuz, Mustafa Mahmud, buku kecil. Terbitan Al-Kautsar, judulnya tentang bohong Islam kiri. Kebohongan Islam kiri. You left atau Yasari Islami. Islam kiri. Ada kelompok tiga ini. Sebab kemunculannya, mengapa ada kelompok sekuler yang tidak menjadikan agama sebagai acuan pemikiran? Yaitu pertama, orientasi sekulerisme pada beberapa organisasi di negeri-negeri muslim. Artinya karena memang banyak organisasi sekuler. CSIS misalnya. Kemudian ada lagi sekuler semuanya. Ada yang keagamaan jelas Kristen, ada yang sebutnya itu sekuler, ada yang sifatnya kelihatan sosial kayak Lions Club, Rotary Club. Itu sebenarnya sayap-sayap Yahudi. Tapi ketika dia itu menggunakan itu tidak diakui Yahudi. Kenapa? Ini sosial murni. Mengumpulkan uang, beli obat, beli ambulan, disumbangkan pada puskesmas. Makanya lambangnya bukan palang merah, bukan bulan sabit merah. Hampir tahun 85 itu sudah hampir seluruh palang merah di Indonesia itu sepakat untuk merubah ganti tanda palangnya. Mengganti bulan sabit merah. Semuanya palang merah, tapi karena rezim Soeharto berat, nggak berani itu, karena ada satu yang menolak. Tapi di beberapa bagian di Indonesia ini ada sudah pakai bulan sabit, kayak di Riau di mana kotak obat itu gambarnya bukan palang merah, tapi bulan sabit merah, karena palang merah itu kan salib asalnya, Henry Dunan ya. Kemudian organisasinya banyak sekali itu, ya, banyak yang jadi cover tanpa kita sadari sudah ribuan mereka. Sebab kemunculan kaum sekuler, yang kedua Ghazul Fikri Barat, ya, penyerangan berpikir Barat. Beberapa bulan yang lalu terjadi protes, ada kerjasama Eurosat dengan Arabsat. Satelit Eropa dengan satelit Arab bekerja sama mengadakan siaran bersama, tayangan. Ternyata tayangan itu sepihak, di Arab ditayangkan, di Eropa enggak, gitu kan. Di siang hari betul, tahu-tahu ada film syur siang-siang di Emirat yang enggak pantas ditonton. Cuma salah kaprah. Ini film seks, enggak bagus untuk anak-anak. Ini tidak direkomendasi kecuali untuk 21 tahun ke atas. Sekarang salah. Tidak direkomendasi bagi umur 15 tahun ke atas. Karena udah ngerti. Kalau umur 5 tahun ke bawah belum ngerti. Jadi salah kaprah betul. Pandangannya kaum sekuler tentang qadhiyah, tentang dakwah lah gitu, supaya nggak pusing. Pandangan mereka tentang dakwah kita bagaimana itu? Golongan satu berusaha untuk tampil cerdas dan siap dialog. Yang tadi, yang mau dialog, dia dengerin organisasi kita, ya dia dialog. Kadang-kadang ya nyelenehnya keluar. Golongan dua, satu langkah lagi sebelum dijauhi. Maksudnya nih orang ini selangkah lagi dia bertindak, udah nggak usah didakwah, brengsek, kepala batu dia, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar argumentasi, langsung nyerang. Ini sekulernya sekuler, ya sekuler apa? Kalau sekulernya itu di kalangan para Madinah, dia sekuler masih mau dialog. Terkadang dikasih Quran juga, ada juga nyelenehnya. Tapi kalau sekuler yang langsung nyerang, ya sekuler PDIP lah kira-kira gitu. Sekuler anti dengan yang berbau agama, partai agama dia bilang itu mepolitikkan agama. Kita mau ibadah dia bilang mengagamakan politik. Dia nggak mau dengar argumentasi. Kenapa? Dari kecil dia tertutup otaknya. Jadi satu langkah lagi dijauhi. Maksudnya itu
Ini orang cuma kita buktikan saja bahwa kita udah dakwah itu aja. Bahwa dia tidak bisa menerima kebenaran, dasarnya hatinya memang sudah ditutup oleh diri sendiri. Golongan 3 berusaha memahami hakikat qadiyah, yang mau tafahum, menerima esensi qadiyah. Dia bisa menerima sifat qadiyah itu memang demikian kenyataannya. Cuma mungkin pemecahan kami begini, berbeda dengan Anda. Jadi kelompok 1 yang percaya dengan dialog, kalau dia mau terima kita dialog, itu tanda bahwa akan berlanjut ini kesiapan dialog. Ya, kesiapan dialog. Ini harus sabar, dan dalam dakwah dengan pada kelompok ini jangan sampai kita main cap dasar, nggak boleh. Sesama lulusan SMU, sesama mahasiswa pada semester akhir, mereka ya udah arogan, menentang juga arogan, kadang kan tidak argumentatif, argumennya kesenangan aja, mau gua lah gitu. Sekuler kan begitu, mau gua. Nah, pada yang kelompok pertama kesiapan dialog ada. Tanda-tanda tukang itu pada 2 nggak ada. Kenapa? Tukang serang. Kan tadi menyerang, menentang dan menyerang. Pada nomor 3 karena ada tafahum, menerima esensi qadiyah. Dia bisa menerima sifat qadiyah itu memang demikian kenyataannya. Cuma mungkin pemecahan kami begini, berbeda dengan Anda. Pelan-pelan kita pengaruhi dia, bahwa cara yang dia tawarkan kelihatannya bagus, tapi belum tentu membawa hasil karena sudah dicoba berulang kali. Pesan dakwah kepada yang begini bagaimana? Bentuk pesan kita kepada kelompok sekuler, caranya bypass kaum sekuler menuju masa mereka. Artinya mereka punya masa, langsung saja dialog pada yang mana saja, dia nggak peduli, karena tidak terasa dia tuh mempunyai ketersinggungan ada, tapi nggak sebesar kesinggungan orang lain yang memimpin langsung. Kalau punya masa, teman-teman dialog langsung, karena mereka nggak ada pemikiran kepemimpinan atau imamah, biasa-biasa aja, sangat liberal gitu. Karena liberalnya dia tidak ada kepemimpinan yang baku. Siapa saya dialog, ya jadi ngikut, nggak jadi urusan lain nanti. Masih tenang. Nanti kalau temannya udah ngikut baru sensitif. Begitu.